Selamat pagi, Bapak Ibu. Kita jumpa lagi dalam sapaan firman Tuhan. Dalam kehidupan kita selalu merasakan pertolongan Tuhan. Kita selalu mengalami bagaimana tangan Tuhan itu memampukan kita dan menuntun kita. Ada sebuah cerita tentang seorang gadis kecil, masih usia di bawah 6 tahun. Dia bersama dengan ibunya ke sebuah supermarket dan ibunya berbelanja kebutuhan rumah di supermarket yang tidak terlalu besar. Lalu anak itu dibiarkan oleh ibunya untuk bermain lari ke sana kemari di dalam supermarket. Pada saat itu, pemilik supermarket sedang ada di supermarketnya, pemiliknya. Lalu pemilik supermarket itu terkesan dengan anak kecil yang lucu ini, yang lari sana, lari sini. Lalu dia menghampiri anak kecil itu ingin memberikan sesuatu. Dia ingin mengenal anak itu. Lalu dia ingin memulainya dengan memberi sesuatu kepada anak kecil itu. Lalu pemilik supermarket ini menawarkan sebuah pemberian kepada anak itu. Dia berkata, "Maukah kamu permen coklat?" Lalu anak kecil itu berkata, "Mau Om, mau." Lalu anak kecil ini dibawa oleh pemilik supermarket ke sebuah rak yang berisi permen, berbagai macam permen. Permen dalam kotak-kotak toples-toples kaca, permen-permen yang biasanya dijual dengan ditimbang dengan kiloan dalam jumlah yang sangat banyak. Lalu sampai di satu toples permen coklat, pemilik supermarket ini mengatakan, ambil sesukamu. Ambil sesukamu permen coklat ini, tidak usah bayar, dikasih sama Om. Lalu dibukalah toples itu oleh pemilik supermarket. Ketika anak kecil itu mau mengambil, dia lihat tangan pemilik supermarket yang buka toples itu, tangannya besar sekali begitu. Lalu terlintaslah dalam benaknya. Dia bilang sama pemilik supermarket, Om saja yang ambilin permen coklatnya buat aku. Pintar anak itu. Di dalam kepolosannya, dia mau mengatakan bahwa kalau aku ambil dengan tanganku, aku dapat permen coklat sedikit. Tetapi tangan Om itu besar sekali. Dan itulah yang ada dalam benak anak itu. Sehingga dia kemudian tidak mengambil permen coklat itu sendiri, tapi dia mengatakan pada Om pemilik supermarket itu untuk mengambilkan permen coklat dengan tangannya. Dan diambil, dan tentunya banyak sekali permen coklat yang didapatkan dari tangan pemilik supermarket itu. Kisah ini menjadi sebuah hal yang inspiratif. Kisah ini mengajak kita untuk juga melihat tangan Tuhan dalam hidup Bapak, Ibu, dan saya. Bukankah tangan Tuhan juga sering kali menjadi tangan yang jauh lebih penuh kuasa, penuh kekuatan untuk menopang Bapak, Ibu, dan saya. Kemampuan kita, tangan kita sendiri sangatlah terbatas. Bahkan iman kita juga sering kali mengalami kekhawatiran-kekhawatiran. Dan bukankah di dalam kekhawatiran-kekhawatiran itu, ketakutan-ketakutan, tangan Tuhan yang penuh kuasa itu menghampiri hidup kita. Ada satu bagian di dalam kitab Yesaya. Yesaya pasal 41 ayat 10. Mari saudara kita buka Alkitab kita, Yesaya 41 ayatnya yang ke-10. Dikatakan begini, Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bacaan kitab suci kita hari ini 2 kali berbicara tentang tangan, yaitu di ayat 10 dan ayat 13. Bagian ini adalah bagian di mana Tuhan baru saja memperingatkan orang Israel agar tidak takut dan bimbang.
Dan Tuhan berkata untuk meneguhkan mereka, "Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam kehidupan kita ada banyak hal yang kalau kita lihat sesuatu itu menjadi berharga dan itu tergantung ada di tangan siapa. Kita bisa banyak melihat peristiwa-peristiwa di dalam hidup kita. Kita tahu bola basket. Bola basket itu kalau di tangan saya paling harganya berapa? Bola basket paling kalau ada di tangan saya, kalau dijual dari tangan saya jual, milik saya jual. Bola basket itu paling harga 100.000. Tetapi bola basket itu harganya menjadi 33 juta ketika ada di tangan Michael Jordan. Tergantung di tangan siapa. Kita juga bisa melihat di dalam Alkitab kita ada orang-orang yang diberikan Tuhan dan di tangan mereka akhirnya terjadi hal-hal yang besar. Karena Tuhan memberikan sesuatu pada mereka. Musa punya tongkat. Dan tongkat di tangan Musa itu mengerjakan banyak hal. Membelah lautan, memukul batu dan kemudian mengeluarkan air. Tongkat di tangan Musa itu yang diizinkan dan diberikan Tuhan itu menjadi sesuatu yang luar biasa karena ada di tangan Musa. Orang yang dipilih Allah. Tergantung di tangan siapa. Kalau tongkat di tangan saya paling hanya untuk pukul tikus. Ketapel, umban di tangan saya paling zaman saya sekolah dulu. Ketapel itu hanya untuk menjatuhkan sebuah mangga. Tetapi ketapel umban di tangan Daud merobohkan seorang Goliat. Pahlawan besar, pahlawan raksasa, orang Filistin. Tergantung di tangan siapa. Dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya, kita diajak untuk belajar melihat lebih jauh bahwa kehidupan kita ini ada di tangan Tuhan. Tangan Tuhan lebih dari cukup dalam hidup Bapak Ibu dan saya. Dan tangan Tuhan penuh dengan kuasa. Tangan Tuhan itu menjaga kita. Dan tangan itu menuntun kita, menggandeng kita, memegang kita. Kalau ada banyak hal di tangan Tuhan, Tuhan melakukan yang terbaik dengan apa yang dipegang oleh tangan. Kita ingat bagaimana Tuhan Yesus berkata bahwa tangannya yang berlubang paku itu menyelamatkan kita. Bagaimana tangannya yang berlubang paku itu menjadi sebuah karya yang besar, mengubah hidup orang-orang yang melihat kebangkitannya. Tangannya yang berlubang paku itu meneguhkan, membawa setiap orang pada pengharapan dan iman. Kalau kita hari ini di tangan Tuhan, maukah kita percaya kepadanya? Bahwa tangan itu penuh kuasa menjaga hidup Bapak, Ibu, dan saya. Amin.